Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Payaman, serta seluruh keluarga besar Muhammadiyah yang hadir di acara silaturahim Muhammadiyah dan Aisyah Ranting Payaman yang semuanya al-mukarram. Jadi bukan hanya satu yang al-mukarram, semuanya al-mukarram. Dan para tamu undangan dari kepolisian, TNI, dan para pejabat sipil yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Alhamdulillah, Allah telah melimpahkan karunia-Nya untuk kita. Siang hari ini kami berdua, saya dengan Bu Nur, bisa hadir, biarpun sudah dinanti selama 5 tahun tadi, tetapi sesungguhnya bukan tidak rindu pada Payaman, tapi kami harus berbagi di tempat lain. Dan kehadiran kami tidak istimewa, hal lumrah saja, karena kita ini baik yang di pusat, di wilayah, di daerah, cabang dan ranting, sama-sama mengemban amanah ummah, amanah bangsa, masyarakat, untuk selain lil izzatil Islam wal muslimun, tetapi juga menyebarkan misi rahmatan lil alamin. Hanya yang berbeda pembagian tugasnya saja. Dan kami bangga bisa bersama Bapak Ibu sekalian yang tadi diceritakan begitu rupa perjuangan khusus Muhammadiyah dan Aisyah yang ada di Payaman dan sekitarnya untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah di Malaysia, baik yang bergabung di PRIM maupun pria. Ini pria yang bukan laki-laki, pria yang Aisyah, yang juga sudah dikunjungi oleh Pak Bupati. Nanti sebentar lagi Gus Ipul yang bakal ke sana insyaallah. Dan kita doakan beliau sukses menjalankan tugas sampai ke tangga yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau tablik akbarnya sudah selesai sebenarnya. Tadi dari urutan itu ya, Gus Ipul, Bu Nur, kemudian Pak Bupati, sampai pimpinan daerah dan cabang ranting. Saya hanya melakukan khulasah saja, menyimpulkan apa yang sudah disampaikan di awal-awal. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam Al-Quran yang sering kita baca di surat Al-A'raf, Allah menggambarkan tentang sebuah negeri yang akan diberi berkah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kaddabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sementara di ayat lain itu Allah juga dengan kata-kata, ada kata takwa, juga memberikan peringatan sekaligus juga gambaran tentang masa depan di surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lilgad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
Ayat yang pertama dalam sabab nuzulnya itu berkisah tentang kaum Madian di wilayah Mesir sekarang, di daerah Tenggara, yang semula masyarakatnya adalah masyarakat yang bertauhid, beriman kepada Allah, tetapi setelah dia maju berkembang, semula dalam asuhan Nabi Soleh, itu kemudian berubah menjadi masyarakat yang ingkar, menjadi masyarakat yang banyak melakukan dosa dan kesalahan, yang akhirnya tibalah azab dari Allah. Lalu disitulah makna ayat ini mengingatkan pada kaum-kaum sesudahnya bahwa jika sebuah negeri ingin meraih berkah Allah di dunia wal akhirah, maka dia harus beriman dan bertakwa. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau di Lamongan, di Payaman, tentu nuansa takwa, nuansa aman wa taqwa itu terasa, tapi belum tentu di setiap sudut negeri nuansa iman dan takwa itu menyebar luas. Kita sekarang bersyukur kepada Allah tentu saja bahwa negeri ini adalah negeri muslim terbesar di muka bumi, dan kita diberi anugerah Allah kemerdekaan yang luar biasa, sehingga dalam tempo 70 tahun kita tetap bisa menjadi sebuah negeri yang aman, damai, dan tentu lebih maju. Kalau kita bandingkan dengan negeri-negeri lain yang itu juga sama dengan negeri-negeri kita, negeri muslim, di Jazirah Timur Tengah sekarang sedang mengalami musibah. Mereka terlibat konflik bersaudara karena satu dan lain hal, termasuk karena intervensi dan pengaruh luar, politik global yang luar biasa. Padahal kita tahu, seperti tadi diceritakan oleh Pak Ketua PWM kita, bahwa negeri-negeri muslim itu selama 6-8 abad lamanya telah mengukir kisah perjalanan peradaban yang luar biasa, yang disebut dengan era the Renaissance of Islam, masa pencerahan Islam, era the Golden Age, era keemasan Islam, bahkan menjadi pusat peradaban dunia. Tentu kita berdoa dan ikut membantu saudara-saudara kita di negeri Jazirah Arabia itu bisa keluar dari kemelut dan tegak kembali menjadi negeri-negeri muslim, negeri-negeri Islam yang membangun peradaban. Dan tidak elok kalau kita menari-nari di atas penderitaan saudara kita dengan membuat pandangan-pandangan yang negatif. Justru kita beri mereka kepercayaan dan dorongan, karena jika Jazirah Arab itu tetap kemelut, apalagi hancur, maka peradaban Islam pun akan tidak bisa tegak secara multilateral, secara global. Nah, Indonesia ini alhamdulillah damai, aman, dan sentosa gitu. Tetapi juga kalau kita mau bermuhasabah sebagai hasil dari kita berpuasa selama 1 bulan, kita juga perlu melihat bahwa negeri ini juga jika ingin mau menjadi negeri yang tadi membangun peradaban yang utama, menjadi sebuah negeri yang diberkahi Allah, di satu pihak kita harus merajut kembali puing-puing kemajuan
sebagaimana peradaban Islam pernah merajutnya. Tetapi di pihak lain kita juga harus mulai mampu menghadapi masalah-masalah yang berada di negeri ini, dan itu tanggung jawab kita sebagai muslim terbesar di negeri ini. Baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, organisasi Islam yang lain, bahkan komponen bangsa yang lain punya tanggung jawab besar untuk menjadikan negeri ini negeri seperti digambarkan Allah, memperoleh barokah di dunia dan tentu nanti umatnya di yaumul akhir meraih ridho dan karunia Allah. Kita melihat ada sisi-sisi lain yang masih tertinggal. Satu, umat kita ini masih tertinggal dalam peradaban literasi yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati dan kemudian diberi tekanan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Dalam bahasa agama kita, gerakan literasi itu gerakan Iqra sebenarnya, harakatul Iqra, dan itu ada di bulan Ramadan. Peradaban Islam itu dimulai dari surat Iqra itu sebenarnya. Dan peradaban Islam yang begitu maju, kita datang ke Timur Tengah, kita datang ke Andalusia, kita datang ke Jazirah Balkan, dan semua bekas negeri-negeri ekspansi Islam di kawasan Asia Barat, Eropa, dan seterusnya. Peradaban itu dibangun di atas gerakan Iqra itu, yakni gerakan ilmu, harakatul ilmu. Biarpun dari segi pendidikan ya alhamdulillah kita sudah cukup maju, dan Muhammadiyah juga seperti tadi disampaikan oleh Gus Ipul maupun Pak Bupati relatif di depan dalam perkembangan dunia pendidikan modern. Tapi kita masih jauh juga, karena negeri-negeri lain itu sudah maju, lebih maju lagi. Dulu Malaysia, nih teman-teman yang ada di Malaysia tentu bisa mengambil ibrah, itu belajar pada kita. Tapi mereka sekarang selangkah lebih maju dari kita. Apakah kita kurang SDM? Tidak. Apakah kita kurang fasilitas? Tidak. Ada sesuatu yang hilang. Mungkin kebijakan-kebijakan kita tidak konsisten dan mudawamah, sehingga kemudian kita sering kehilangan momentum untuk maju. Yang kedua, kita ini juga tertinggal dari aspek tizarah, dari aspek gerakan ekonomi. Daya saing bangsa kita masih di bawah yang lain. Padahal umat yang maju biasanya juga kekuatan ekonominya kuat. Ya alhamdulillah, di basis akar rumput ini Payaman, Solokuro, kemudian mana Godok, lalu Laren dan seterusnya lah. Lamongan ini punya Gresik dan seterusnya, dulu punya tradisi wirausaha yang bagus. Dulu penyebaran Islam di seluruh kawasan Indonesia atau Nusantara itu disertai dengan pertumbuhan gerakan niaga atau gerakan saudagar. Maka Muhammadiyah membangkitkan kembali semangat saudagar itu. Artinya apa? Pertumbuhan kemajuan Islam di bumi Nusantara ini, yang dulu Hindu mayoritas kemudian menjadi Muslim mayoritas. Salah satu di antaranya adalah karena ada gerakan ekonomi. Gerakan ilmu, gerakan ekonomi itu menjadi pilar penting untuk membangun peradaban. Kita dihadapkan pada masalah-masalah lain, yakni rusaknya keadaban publik. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi dicontohkan televisi, HP, dan itu sebenarnya sesuatu yang positif.
tetapi dampak negatifnya itu juga luar biasa. Sekarang ini hal-hal buruk bisa ditonton bersamaan dengan hal-hal baik dengan mudahnya. Anak kecil sudah lebih piawai ketimbang orang tuanya, sehingga Aisyah perlu gerakan literasi tadi. Pak Bupati sampai melakukan langkah lewat kekuasaan yang dimiliki untuk memagari anak generasi kita. Coba sekarang ini dunia WA kita saja, ini sederhana, selain yang lain-lain ya, itu bisa merusak keadaban publik kita. Tradisi hifdzul lisan itu sering tergerus sekarang ini. Lewat WA ini orang bisa mudah apa saja. Kadang-kadang kita ini terjebak pada hal-hal yang tidak perlu, yang lagha misalkan, dan itu nyaris tanpa ada waktu. Dini hari pun kita ber-WA misalkan, dan seterusnya, sebagai ganti dari relasi-relasi sosial baru. Keadaban publik sekarang lihat kekerasan, termasuk terorisme dan macam-macam. Kekerasan publik itu sudah terjadi luar biasa, bahkan tinggi angkanya kita terhadap anak dan perempuan karena dianggap lemah. Lalu kriminalitas juga tinggi, dan perkembangan terakhir katanya sekarang ada suasana goyahnya fondamen keluarga. Kemarin saya ketemu teman-teman di Kementerian Agama, tingkat cerai itu di keluarga sekarang cukup tinggi dan trennya menaik. Saya tidak tahu sebabnya. Nah, kita masih mencari banyak contoh dari rusaknya keadaban publik kita. Ini bagian dari proses perubahan sosial masyarakat kita yang cenderung semakin bebas akibat dari berbagai macam hal, termasuk pengaruh globalisasi dan sebagainya. Nah, semua ini memerlukan tanggung jawab kita. Di satu pihak, kita agar bisa tetap bertahan dengan karakter keislaman kita, tetapi di pihak lain kita harus memberi sibghah terhadap masyarakat dan bangsa kita. Maka di ayat kedua itu kita diingatkan, hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan ingatlah tentang hari esok. Para mufasir itu menyimpulkan yang hari esok di sini itu al-yaumul akhir, tetapi wasilah yaumul akhir itu tidak ada jalan lain selain lewat dunia. Maka dunia disebut dengan mazra'atul akhirah. Maka kita harus mulai melakukan gerakan pencerahan. Gerakan pencerahan itu kan sesungguhnya sederhana. Itu gerakan yang dilakukan oleh Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama di Mekah dan Madinah, lalu melakukan tahriz minad dulumati ilan. Gerakan pencerahan sebenarnya kan tanwir. Tanwir itu ya dari gelap menjadi terang. Itulah yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu. Allahu waliyul ladina amanu yuhrizuhum minad dulumati ilan nur. Nah, tahrij minad dulumati ilan nur itu pencerahan dari suasana yang tertinggal, terbelakang, gelap menjadi terang dan maju. Maka berbahagialah namanya nur itu pencerahan. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, 20 tahun yang lalu di Payaman ini dengan 20 tahun yang sekarang, dan kita proyeksikan 20 tahun ke depan, terjadi perubahan yang luar biasa. Hanya warga sini yang akan tahu detik-detik perubahan itu. Dalam kehidupan masyarakat kita di seluruh tanah air, perubahan itu terasa. Dari hal-hal yang kecil. Bagaimana misalkan anak-anak itu saking
saking bebasnya sekarang ini, kalau kita tidak pandai-pandai mengasuh anak-anak kita yang bagus gizinya, bagus relasi sosialnya, kemudian bermain teknologi IT yang luar biasa, tetapi kalau tidak ditanamkan dua nilai, satu nilai al-akhlak al-karimah, dia akan kehilangan sopan santun, rasa hormat, rasa takzim terhadap siapapun. Yang kedua, birrul walidain. Padahal nilai-nilai ini sangat penting di dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ya perkembangan di masyarakat maju, itu trennya selalu apa yang seorang penulis terkenal, Francis Fukuyama namanya, dia sebut sebagai social disruption. Ada bencana sosial yang luar biasa. Jadi setiap ada tren kemajuan itu selalu disertai dengan terjadi bencana sosial menurut dia. Atau seorang penulis yang sudah lama itu, dia menulis tahun 70, Alvin Toffler namanya, dia sebut sebagai gejala cultural shocks, gejala kejutan budaya, di mana orang kehilangan orientasi nilai. Orang kehilangan orientasi nilai itu seperti orang bangun tidur, itu kan tiba-tiba bangunnya itu sering kan disorientasi, itu tidak tahu jam berapa, tidak tahu sedang di mana, itu orang mengalami disorientasi nilai. Tidak tahu benar salah, tidak tahu baik buruk, tidak tahu mana yang pantas dan yang tidak pantas. Gejala ini terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Narkoba sekarang menjadi ancaman serius, bahkan di PBB kita termasuk garis merah, dan itu ancaman yang bisa masuk ke desa-desa. Kemarin saya kebetulan imam dan khutbah di alun-alun, lalu bersama Sultan Gus Ipul, Pak Bupati. Beliau bahkan dengan prihatin menyampaikan, kami ini di Jogja sekarang dihadapkan pada realitas baru di mana tingkat kekerasan dan kejahatan itu sudah menyebar di anak-anak tingkat SMP. Itu padahal kota pendidikan, kota budaya. Di tempat lain cuman mungkin kita tidak bisa masuk saja terlalu jauh. Maka semangat puasa, semangat untuk menjadi orang bertakwa sesungguhnya kan sederhana. Yang namanya bertakwa dalam kehidupan banyak hal itu kan waqayati wiqayah gitu ya. Yakni takut, berhati-hati dan waspada. Jadi kalau tafsir puasa itu kan ada dua, yang khus dan yang mujmal. Yang khusus itu mufasir mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu arti khusus dalam konteks fungsi puasa, yakni agar engkau berhati-hati, waspada terhadap apa-apa yang dilarang dalam hal puasa, makan, minum, dan pemenuhan nafsu biologis yang semula sah kemudian diharamkan waktu puasa. Artinya apa? Itu representasi dari dunia. Dunia ini kan representasinya apa? Ya makan, minum, dan pemenuhan nafsu biologis, uang, kekayaan, kekuasaan, dan hal-hal yang sifatnya pesona dunia yang disebut dalam Al-Quran al-mata al-gurur. Nah, orang yang berpuasa itu dia ajarkan untuk waspada, hati-hati, agar di satu pihak orang Islam itu tidak boleh menjadi ahlu sufah. Ahlu sufah itu orang yang seperti zaman sufi, kaum sufi yang menjauhi diri dari dunia karena takut terhadap dunia. Saking takutnya dia jauh dari dunia, anti dunia, padahal dunia itu harus kita makmurkan. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Akibatnya apa? Dunia
dipimpin, dikuasai oleh orang-orang kafir dan zalim. Itulah yang oleh Jalaluddin Rumi disebut, kalau orang-orang soleh menarik diri dari dunia, jangan salahkan apabila orang zalim itu yang berkuasa. Nah, ahlu sufah tidak boleh. Tapi juga ada yang ahlul mawad atau ahli materi, ahli yang serba dirinya menghambakan diri pada materi, atau bahkan mungkin ta'bid anil mawad, orang yang membudakkan diri pada dunia, sehingga bukan dia yang menguasai dunia tetapi dunia yang menguasai dia. Nah, ajaran puasa itu supaya kita berada di garis tengah. Di satu pihak kita memerlukan dunia sebagai mazra'atul akhirah, tetapi kita jangan larut dan tenggelam di dalam dunia. Itulah makna yang pertama. Nah, makna yang kedua, agar kita menjadi orang yang bertakwa sebagai puncak tertinggi kualitas hidup muslim, yang iman dan melakukan serba kebajikan yang serba utama. Di surat Al-Baqarah 177. Nah, baik yang pertama maupun yang kedua itu bisa kita jadikan energi ruhani setelah berpuasa 1 bulan. Bisa enggak? Kaum muslim Indonesia itu, Muhammadiyah